wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, masih semangat ya. Meskipun ini bulan Ramadan, kita puasa tetap semangat. Di sini saya akan menjelaskan tentang program sertifikasi guru dan pendidikan profesi guru. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi Guru yang diampu oleh Ustadz Aris, seperti itu. Selamat menyaksikan. Ya, setelah perkenalan saya tadi, mungkin teman-teman berpikir, apa sih program sertifikasi itu? Untuk apa? Lalu tujuannya apa? Manfaatnya apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sertifikasi. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional, di mana sertifikasi guru merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 yang menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah atau sertifikat kompetensi, di mana cara memperolehnya tidak seperti sertifikat biasanya teman-teman, seperti seminar, diskusi panel, simposium, dan lain-lain. Tidak seperti itu teman-teman, tetapi sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidik dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Seperti itu teman-teman pengertian dari sertifikasi. Udah nggak bingung kan? Sekarang lanjut yuk. Ya, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan diadakannya sertifikasi guru. Pasti semua kebijakan, semua peraturan memiliki tujuannya masing-masing. Seperti sertifikasi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seseorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran itu sendiri, sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Adapun tujuan yang lainnya yaitu untuk menentukan tingkat kelayakan seorang guru tersebut sebagai agen pembelajaran di kelas. Lalu sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Adapun tujuan diadakannya sertifikasi guru menurut buku panduan dari Kementerian Pendidikan Nasional ada 4. Yang pertama yaitu menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Dan yang ketiga, meningkatkan martabat guru. Serta yang terakhir, meningkatkan profesionalisme guru. Itu tadi tujuan dari sertifikasi guru. Jika tadi saya menjelaskan mengenai apa sih tujuan adanya sertifikasi guru, melainkan sekarang saya menjelaskan tentang manfaat dari sertifikasi guru itu sendiri. Ya, manfaat dari sertifikasi guru tidak hanya terkait mengenai kualitas dari pendidikan semata, melainkan juga dilihat dari lebih jauh lagi, maka sertifikasi guru juga berakses pada peningkatan kesejahteraan guru yang selama ini dalam mindset kita guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa imbalan uang untuk kelayakan kesejahteraannya, dan juga tanpa bintang dari pemerintah itu sendiri. Jadi adapun manfaat dari sertifikasi guru ada 3. Yang pertama, melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra dari profesi guru itu sendiri. Yang ketiga, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak profesional dan tidak berkualitas. Lalu yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dari guru itu sendiri. Tapi yang lebih banyak imbasnya itu dari siswa itu sendiri. Jadi siswa itu mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas karena adanya sertifikasi guru itu sendiri. Karena guru dipilih berdasarkan kualitasnya yang lulus dari uji sertifikasi.
Itu tadi manfaat dari sertifikasi guru. Ya, tadi kan sudah dijelaskan tentang manfaat, tujuan, pengertian. Lalu sekarang ini kira-kira sertifikasi guru ada dasar hukumnya nggak ya? Nah, ini akan menjawab pertanyaan dari kalian semua. Jadi adapun dasar hukum dari sertifikasi guru itu tercantum dalam buku pedoman sertifikasi guru, di mana dasar hukumnya ada 8, teman-teman. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan juga dosen. Lalu yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu yang keempat, itu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2010. Lalu yang kelima, teman-teman, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Lalu yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Lalu yang ketujuh, teman-teman, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2011 tentang pembentukan konsorsium sertifikasi guru atau KSG. Lalu yang terakhir ini, teman-teman, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2011 tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikat guru dalam jabatan. Banyak sekali ya, teman-teman, dasar hukumnya. Nah, itu menandakan sangat pentingnya sertifikasi guru dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah menjelaskan banyak sekali dasar hukum dari sertifikasi guru itu sendiri. Selanjutnya, siapa sih kira-kira penyelenggara dari program sertifikasi ini? Jadi, lembaga penyelenggara sertifikasi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pasal 11 ayat 2 yang bunyinya, perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, yang akreditasinya itu ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya apa kira-kira? Yaitu perguruan tinggi yang memiliki fakultas tarbiyah atau di kampus-kampus lain itu FKIP. Jadi contoh kampusnya tuh kayak UIN kita tercinta, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, TAIN, terus TAIS, IAIN, seperti itu, yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Lalu kira-kira pendanaannya itu diatur oleh siapa ya? Kira-kira didanai oleh siapa? Nah, itu sudah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Jadi sudah jelas ya, teman-teman, penyelenggaranya siapa dan juga dananya dari siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajriati Subahya sebagai presenter kedua akan membahas tentang pendidikan profesi guru atau biasa disingkat PPG. Sebelumnya, Mbak Elisha Putri sebagai presenter pertama telah menjelaskan tentang program sertifikasi guru. Nah, dalam pembahasan kali ini tentunya merupakan salah satu bagian dari kegiatan atau program sertifikasi, yang mana PPG atau pendidikan profesi guru ini merupakan salah satu bagian atau salah satu pola untuk seorang guru mendapatkan program sertifikat atau sertifikasi kependidikan untuk mengajar. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, yang mana guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan
dapat mengikuti sertifikasi dengan memilih salah satu dari 3 pola. Yang pertama, pemberian sertifikat pendidik secara langsung atau yang disingkat PSPL. Yang kedua, yaitu melalui penilaian secara portofolio atau biasa disingkat PF. Dan yang ketiga, pendidikan dan latihan profesi guru atau yang biasa disingkat PLPG atau pendidikan profesi guru atau yang disingkat PPG. Nah, dari ketiga pola tersebut tentunya seorang guru bisa memilih pola manapun yang sesuai dengan kompetensi ataupun verifikasi yang telah dimiliki. Nah, yang pertama, PSPL atau pemberian sertifikat pendidik secara langsung, yang mana ini bisa diikuti oleh guru yang telah memiliki verifikasi dokumen yang telah ditentukan. Nah, apa saja dokumen yang diperlukan atau kriteria yang ditentukan? Yang pertama, guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S2 atau S3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran dengan golongan paling rendah 4B atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan 4B. Nah, kemudian yang kedua, guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S2 atau S3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan. Kemudian yang ketiga, guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memiliki kualifikasi akademik S2 atau S3. Yang keempat, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang sudah memiliki kualifikasi akademik S2 dan S3. Dan yang kelima, guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah 4C atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan 4C melalui impresi. Nah, jadi kelima kriteria itu apabila guru memiliki salah satu kualifikasi tersebut, maka bisa mendapatkan sertifikat kependidikan atau sertifikat untuk mengajar melalui pola ini. Namun, jika tidak memiliki verifikasi atau kualifikasi tersebut, maka bisa mengikuti pola yang kedua, yaitu penilaian portofolio. Nah, dalam pola ini, seorang guru harus memiliki dokumen yang terverifikasi sesuai dengan ketentuan atau kriteria dari lembaga, serta akan dilaksanakan penilaian. Nah, adapun komponen penilaian dalam portofolio ini yang mencakup yang pertama, kualifikasi akademik. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, pengalaman mengajar. Yang keempat, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, penilaian dari atasan dan pengawas. Yang keenam, prestasi akademik. Yang ketujuh, karya pengembangan profesi. Yang kedelapan, keikutsertaan dalam forum ilmiah. Yang kesembilan, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial. Dan yang terakhir, penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Jadi, ke-10 kriteria di atas merupakan dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh guru untuk mendapatkan sertifikat pendidikan melalui pola penilaian portofolio. Nah, peserta sertifikasi pola portofolio ini merupakan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan atau guru biasa yang memiliki persyaratan akademik ataupun administrasi sesuai dengan ketentuan di atas. Seperti itu. Nah, jikalau peserta penilaian portofolio ini dalam hasil penilaian ataupun dalam hasil verifikasi dokumen itu tidak memenuhi standar, itu boleh mengikuti pola yang ketiga, yaitu pendidikan dan latihan profesi guru. Pendidikan dan latihan profesi guru atau yang biasa disingkat PLPG atau juga biasa disebut PPG, pendidikan profesi guru ini merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon LPTK, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Nah, untuk memfasilitasi standar kompetensi guru peserta sertifikasi, maka dilaksanakanlah pelatihan atau workshop ini. Kemudian, dalam kegiatan ini dilaksanakan selama 10 hari dengan hitungan waktu selama 90 jam. Yang mana dalam kegiatan ini atau pelatihan ini menggunakan pendekatan PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, kemudian efektif dan menyenangkan. Nah, kemudian
Dalam workshop atau pelatihan ini, yang menjadi sasaran atau yang menjadi pokok pembahasan dalam kegiatan ini yakni penguatan materi bidang studi, kemudian model-model pembelajaran, dan juga karya ilmiah. Jadi, guru-guru yang mengikuti program sertifikasi melalui pola PPG ini, mereka akan mengikuti serangkaian acara kegiatan selama 10 hari itu dengan sistem waktu yang telah terjadwal oleh pelatih atau guru yang telah ditentukan oleh rayon LPTK untuk meningkatkan kompetensi sesuai standar pengajar untuk mendapatkan sertifikasi atau sertifikat kependidikan. Kemudian, adapun peserta program sertifikasi pola PLPG ini yaitu guru kelas, guru mata pelajaran atau guru bidang studi, guru bimbingan, guru konselor atau guru konseling, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih pola PLPG atau yang memilih pola PF atau penilaian portofolio namun tidak mencapai passing grade, atau yang mengikuti pola PSPL namun berstatus tidak memenuhi persyaratan. Adapun penyelenggara dari PPG atau pendidikan profesi guru ini seperti yang saya sebutkan tadi yaitu oleh rayon LPTK atau lembaga tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, apabila terdapat himbauan untuk mensertifikasi salah satu atau beberapa mata pelajaran yang khusus, maka perguruan tinggi yang ditunjuk adalah perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran yang akan disertifikasi. Nah, penyelenggaraan sertifikasi guru dikoordinasikan oleh KSG atau Konsorsium Sertifikasi Guru. Nah, apabila kita pahami pola yang saya jelaskan tadi, ada 3 pola, yaitu PSPL, PF, dan juga PPG. Dari ketiga pola yang telah saya sampaikan, bisa digambarkan secara umum. Yang pertama, pola PSPL, yaitu pemberian sertifikat pendidik secara langsung, yang mana peserta dalam pola ini hanya mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu sesuai kriteria yang kemudian diverifikasi. Nah, jika dalam proses verifikasi tersebut telah memenuhi target atau telah memenuhi passing grade, maka mereka dinyatakan sebagai penerima sertifikat pendidik. Nah, pola yang kedua, pola PF atau penilaian portofolio, yang mana dalam pola ini peserta mengikuti 2 tahap, yaitu penilaian portofolio dan verifikasi portofolio. Namun, jika salah satu atau dari kedua tahap ini mereka tidak mencapai nilai atau tidak mencapai passing grade, maka mereka diperbolehkan untuk mengikuti pola yang ketiga, yaitu pola PPG, pendidikan profesi guru. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya dalam pola PPG ini, peserta mengikuti serangkaian pelatihan selama 10 hari dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan kegiatan atau sistem pembelajaran yang telah ditentukan oleh rayon PLTK yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Ustadz Aris yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kami dan juga teman-teman lainnya. Syukron katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.